Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi hari ini saya mau membahas tentang ciri-ciri bibit anggur yang bagus ya. Ya, di hadapan saya ini banyak bibit anggur ya. Ya, jadi tujuan utamanya sebenarnya bukan ngiklan bibit anggur, karena kalau teman-teman beli di mana saja ya sama aja. Jadi ada faktor-faktor yang harus teman-teman perhatikan pada saat teman-teman membeli bibit anggur. Jadi kalau beli di mana aja silahkan. Yang penting teman-teman harus mengikuti video kali ini sampai selesai, karena akan saya jelaskan ciri-ciri bibit anggur yang bagus ya. Jadi kenapa teman-teman harus memilih bibit anggur yang bagus atau bisa dibilang yang baik atau yang terbaik bahkan ya. Karena ini pemilihan bibit anggur adalah merupakan faktor utama yang harus teman-teman ketahui pada saat mau menanam anggur. Nah, yang pertama ini dipastikan dulu bibit yang teman-teman beli ini valid ya. Jadi harus memang dari indukan yang valid. Jadi misalnya teman-teman mau tanam jenis Heliodor ya. Heliodor ini contoh, ada bibit Heliodor ya. Nanti buahnya jadi Heliodor. Jadi kalau mau tanam Jupiter ya nanti jadinya Jupiter. Kalau misalnya mau tanam Gosvi atau akademik ya usahakan jadinya Gosvi dan akademik. Begitupun jenis-jenis yang lain. Jadi untuk yang pertama memang validitas bibit sangat harus benar dulu ya. Jadi nanti teman-teman sudah nunggu lama dan pas berbuah ini akan sesuai dengan harapan. Jadi bukan misalnya tanam varietas A nanti keluarnya B, C, D ya. Itu nanti malah kurang sesuai harapan. Jadi sudah ibaratnya merawat ya, pas berbuah tidak sesuai, itu pasti nanti akan bikin kecewa ya, dan tidak bersemangat lagi. Nah, yang pertama itu bibit harus valid. Kemudian yang kedua juga teman-teman ini juga harus membeli varian-varian itu table grape ya. Jadi kalau table grape itu nanti buahnya rasanya manis. Jadi jenis apa aja kalau table grape pasti nanti rasa buahnya manis ya. Jangan beli varian-varian yang biasa untuk rostock ya atau batang bawah. Nah, ini contohnya misalnya hasil setek batang ya, yang sering saya bilang itu kan ada bibit-bibit yang hasil setek batang seperti ini contoh. Nah, ini kan biasa saya gunakan untuk rostock aja atau batang bawah. Ini contoh sambungan yang gagal, ini rostocknya yang tumbuh. Ini adalah jenis Red Master. Nanti ada juga jenis Isabella ya. Itu juga ada. Jadi kalau setek batang langsung bukan sambungan, ini harus diperhatikan. Jadi kalaupun setek batang ya usahakan jenisnya adalah table grape atau anggur yang rasanya manis. Jadi bukan anggur yang biasa digunakan untuk rostock atau batang bawah. Itu juga harus hati-hati. Nanti buahnya tidak sesuai harapan. Nah, kemudian yang ketiga ya, jadi harus valid. Jenisnya juga harus table grape atau jenis anggur yang manis. Yang ketiga adalah bibit anggurnya ini sehat ya. Ini dari look aja sebenarnya sudah kelihatan. Nah, ini contoh, walaupun ukurannya tidak tinggi ya, tapi ini ada tiga hal yang bibit sehat itu ada tiga hal yang harus diperhatikan. Jadi sehat itu yang pertama sehat dari perakarannya banyak. Nah, jadi walaupun bibitnya kecil, perakarannya banyak. Ini bisa dibilang bibit yang sehat. Kalau rostock ya besar kecil tidak masalah sebenarnya. Karena ini kalau batang bawah besar kecil ini nggak masalah, karena nanti akan ibaratnya ini besarnya juga akan mengikuti waktu ya. Jadi kalau sudah waktunya gede ya gede. Kalau rostocknya kecil biasanya gedenya bareng sama yang disambung. Kalau gede seperti ini biasanya nanti yang disambungnya yang di atas akan mengikuti yang bawahnya. Setelah itu baru gedenya bareng. Itu jadi sebenarnya nggak masalah kalau rostock ya. Yang penting satu sehat itu dilihat dari perakarannya bagus. Jadi bukan dari
tingginya berapa dan rootstocknya ini gedenya berapa, itu enggak. Yang pertama, carilah bibit-bibit yang perakarannya sudah banyak ya, sudah kuat seperti ini. Ini kriteria sehat. Yang pertama adalah dilihat dari perakarannya yang bagus, yang banyak, yang kuat, yang kokoh. Nah, kemudian kriteria sehat kedua dilihat dari daunnya. Daunnya juga terbebas dari hama dan juga jamur. Nah, itu pasti ya. Ini daun-daun yang sehat. Jadi dari faktor daun yang sehat juga, ini akan terlihat nanti pucuk-pucuknya juga akan terlihat aktif ya. Nah, seperti ini pucuk-pucuknya terlihat aktif ya. Dan sulur-sulurnya juga keluar seperti ini walaupun kecil-kecil seperti ini. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, itu kriteria yang kedua. Dan juga pucuknya ya. Pucuknya sudah saya bahas tadi, pucuknya aktif intinya, tidak stuck atau tidak mati pertumbuhan. Nah, itu karena bibit-bibit ini adalah hasil perawatan juga ya. Insektisida, fungisida, pemupukan juga, penyiraman juga rutin. Lah, untuk misalnya tinggi pendeknya ini tidak ngaruh ya. Jadi, kalaupun bibitnya pendek atau bibitnya tinggi, ini tidak berpengaruh. Karena yang paling utama adalah daun sehat, pucuk aktif, kemudian akarnya banyak. Itu sebenarnya udah merupakan kunci pada saat membeli bibit anggur. Ya, jadi kalau pun memang nyari yang tinggi ya sebenarnya itu sesuai selera saja. Nah, itu sesuai selera. Tapi kalau untuk panjang pendek, sudah sering saya bilang ini tidak menjadi masalah ya dalam nantinya belajar budidaya anggur. Karena bibit yang pendek pun kalau perawatannya bagus, media tanamnya pas ya, ini akan cepat berbuah juga. Nah, itu satu. Nah, kemudian untuk tips berikutnya ya, apabila membeli bibit anggur ya, sudah saya jelaskan tadi, untuk kondisi bibit intinya harus sehat ya, mulai dari akar, daun, dan lain-lain, kemudian harus valid. Nah, kemudian untuk selanjutnya tipsnya adalah usahakan carilah seller-seller yang memang bagus dalam pemakingan intinya. Jadi kalau packing usahakan menggunakan kardus-kardus yang tebal dan juga agar mengurangi kerusakan dalam pengiriman bibit. Nah, ya biasanya juga tipsnya kembali bisa pilihlah seller-seller yang bisa mengirim bibit dengan cepat ya. Nah, ini contoh saya kalau beli di tempat saya juga insya Allah packing yang aman. Kemudian untuk pengirimannya saya biasa gunakan yang paling cepat sampai, karena ini saya tidak buka toko online, tapi jadi kalau yang pesan di sini lewat WA saja, tapi saya usahakan yang paling cepat sampai. Nah, contoh di Jabodetabek aja, ini saya di Purwokerto ya. Kalau ke daerah Jakarta ya dan sekitarnya itu paling 1 hari sampai. Jadi misal kirim hari Senin ya Selasa sampai. Dan kota-kota gede lainnya seperti Surabaya dan lain-lain lah, daerah-daerah Jawa Timur pun banyak yang 1 hari sampai via Tiki ONS ya, atau overnight service. Ada juga yang 1 sampai 2 hari. Nah, paling lambat-lambatnya paling ya 3 hari. Kalau di luar Jawa biasanya 3 sampai 4 hari. Nah, itu juga insya Allah masih aman dalam pengiriman. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar budidaya anggur dan langsung milih bibitnya, atau mau belajar di rumah saya, silahkan di map aja Bapak Kefatir Nursery, atau bisa kalau jauh ya bisa lewat paket aja. Nanti saya usahakan yang paling cepat sampai dan packing yang paling baik. Ya, jadi ini adalah contoh bibit yang saya kirim pagi ini ya. Nah, ini jadi banyak variannya juga. Saya menggunakan packing yang dengan kardus-kardus yang tebal ya. Ini kondisi sebelum ditutup dan sudah diikat juga, jadi bibitnya mau dibolak-balik aman. Jadi jangan ragu kalau beli bibit di Bapak Kefatir Nursery. Lah, ini untuk pengirimannya ada yang ke Jakarta, Semarang ya, ada yang ke daerah-daerah Jawa Timur juga. Nah, ini contoh bibit yang mulai proses pemakingan, dan saya akan usahakan pengiriman yang paling cepat sampai. Nah, berikut adalah ciri-ciri bibit anggur yang baik ya.
versi Bapak Kefatir Nurseri. Jadi belinya di mana aja, pastikan hal-hal yang saya sebutkan tadi teman-teman pelajari agar tidak salah menanam bibit anggur. Nah, videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Dan juga ditunggu orderan bibitnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.